Salam damai dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam program Randau Kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan sekali lagi pada saat ini sehingga kita boleh berjumpa di dalam program ini. Nah, di dalam program ini kita akan menyaksikan pertukaran ide pendapat di antara para panel yang sudah meluangkan masa bersama-sama dengan saya di tempat ini. Bersama-sama dengan saya hari ini adalah Dr. Gerard, salah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pacific International University. Kita ada Pastor Brian Scott yang saat ini melayani di Hope Channel Southeast Asia. Dan kita ada Pastor Min Sun, seorang pelajar di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Sebelum kita lanjut kepada perbincangan ataupun pertukaran ide, mari kita semua tunduk kepala dan siap pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena sudah menemukan kami, mempertemukan kami di tempat ini dalam program Randau Kehidupan. Kami mohon kebijaksanaan daripada sorga bersama-sama dengan kami, sehingga apa sahaja perkataan yang keluar daripada mulut kami, itu menjadi kekuatan bagi kami dan membantu kami untuk terus kuat dan lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah malaikat dan Roh Kudus-Mu menjaga kami, juga bersama-sama dengan para pendengar yang berada di mana saja saat ini. Terima kasih Engkau mendengar, menjawab dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saudara-saudari, tajuk yang kita mau bincangkan pada sesi kali ini adalah ibadah dalam pendidikan. Nah, sejauh mana ibadah itu penting di dalam pendidikan? Saya ingin sekali membaca ayat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Ia berbunyi seperti ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, tidak dinafikan bahwa manusia ini sebenarnya dicipta, ya kalau kita lihat daripada mulanya lagi dalam kitab Kejadian di Taman Eden. Salah satu tujuan manusia dicipta adalah untuk menyembah Tuhan. Dan kita boleh melihat kita sebenarnya mempunyai kebebasan untuk memilih. Kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Dan di Taman Eden kita boleh melihat kebebasan itu telah disalahguna. Sehingga kan penyembahan itu sehingga saat ini semakin lama semakin beralih. Jadi dalam episode kali ini kita ingin membincangkan bagaimana supaya ibadah kita itu hanya tertumpu kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam tulisan Ellen G. White, dia mengatakan bahwa kita harus berusaha untuk mengalihkan ibadah kita itu kepada Tuhan sekali lagi. Maksudnya kita mau buat U-turn daripada dosa-dosa yang sudah menyebabkan kita out of tune, orang kata. Kita perlu kasih tune balik sehingga dia berada di jalan yang sepatutnya dan kembali menyembah kepada Tuhan. Nah, saya ada satu soalan yang saya sendiri pun tertanya-tanya dan saya rasa ini soalan yang sangat menarik. Bagaimana orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah penyembahan mereka kepada Tuhan itu diterima ataupun tidak? Ya, itu soalan dia. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka datang ke gereja, duduk, menyanyi, dengar khotbah, berdoa. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Apakah ibadah mereka itu diterima oleh Tuhan ataupun tidak? Mungkin Dr. Gerard. Menarik soalan kamu ini. Sukar. Saya pun tertanya-tanya dia tuh pastor. Tapi kita akan coba kupas ya. Sebab kalau kita lihat itu, soalan kamu, bagaimana mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Nah, kita harus definisikan apa maksudnya tidak percaya kepada Tuhan. Sebab dalam Alkitab mengatakan yang foolish itu adalah mereka yang tidak menyerah dan tidak percaya kepada Tuhan. Apakah mereka tidak percaya kepada kewujudan Tuhan ataupun tidak percaya kepada Tuhan yang memang mereka tahu ada? Jadi kalau kita lihat itu, kita katakan mereka pergi ke gereja, mereka tahu ada Tuhan itu ada,
adakah penyembahan mereka itu diterima? Seakan-akan apabila kita mengatakan menyembah Tuhan, apabila kamu tidak percaya Tuhan, macam kita bilang kita percaya bahwa nasi itu mengenyangkan, tapi kita tidak makan nasi itu. Jadi sukar bagi kita untuk menyatakan bahwa adakah penyembahan itu diterima ataupun tidak diterima, sebab at the end of the day, penerimaan penyembahan itu kita tidak boleh decide, kita tidak boleh katakan bahwa Tuhan menerima penyembahan saya dan sebagainya. Saya ingin menambah sedikit perbezaan kita yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sebagai makhluk yang dicipta, merupakan satu tuntutan, satu kemestian, keharusan bagi kita yang dicipta ini untuk mengembalikan segala kemuliaan dan penyembahan itu kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan. Dan ini sangat berbeza dengan kepercayaan ataupun fahaman ateis, ataupun bahkan mereka yang begitu mempercayai teori seperti evolusi dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan mereka menolak kewujudan Tuhan, dan mereka tidak akan percaya bahwa ada sesuatu yang ataupun seseorang yang harus disembah. Berbeza dengan kita, orang Kristen ini yang percaya bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan dan merupakan satu tuntutan untuk kita percaya, ya, dan beribadah dan menyembah. Saya tertarik untuk mengupas ataupun mengulas sedikit daripada ayat hafalan yang kita bacakan tadi, yang sebenarnya menerangkan erti ibadah itu sendiri. Definisi ibadah itu sendiri adalah untuk mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Dan ibadah itu bukan hanya datang daripada hati untuk meninggikan, untuk menyanjung, untuk memberikan segala kedaulatan itu kepada Tuhan, tetapi pada masa yang sama ia dituruti dengan action, dengan tindakan kita. Dan ayat itu menyebutkan tentang membawa persembahan, ya, dan sebagainya. Dan mengenai ibadah dalam gereja, bagi kita ibadah itu satu conviction, satu yang sangat pribadi. Ya, dan jangan kita sehingga seperti orang-orang Israel ini dalam konteks Yesaya pasal yang pertama. Ya, saya ingin bacakan Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-13. Khususnya ayat yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Maksudnya dia anggap itu sebagai satu tuntutan rohani, ya, hanya sekadar memenuhi tanggung jawab sebagai orang Kristen. Ya, jangan membawa persembahanmu yang tidak bersungguh-sungguh, tidak sepenuh hati, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Dan perkataan kejijikan ini sangat berat, ya, karena ini maksudnya bauan itu sudah tidak lagi wangi, ya, bau itu sudah membusuk, dan Tuhan rasa sudah begitu mual dengan penyembahan yang tidak bersungguh-sungguh. Ya, jadi itu saya rasa satu pendorong bagi kita untuk coba ataupun berusaha untuk menerapkan di dalam hati dan sanubari kita conviction, ya, personal conviction, keyakinan pribadi itu bahwa Tuhan itu wujud, Tuhan itu mencipta, dan oleh karena itu saya harus menyembah Dia atas dasar kasih dengan penuh bersungguh-sungguh. Nah, jadi saya rasa itu satu yang berat, ya, karena ibadah ini sudah pastinya akan menentukan destinasi akhir kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana Pastor Minsun? Saya setuju dengan semua pendapat tadi, dan bila saya mendengar apa yang dikatakan oleh Dr. Gerald tadi berkenaan dengan isu ini, datang ke gereja dan mengikut menyembah, tapi hati dia tidak percaya. Dan kalau kita katakan bahwa dia tidak diterima, kita ini bukan Tuhan untuk menentukan dia diterima ataupun tidak. Cuma apa yang kita boleh katakan sebagai pikiran kita sebagai manusia adalah dia tidak ada tindakan perbuatan dia. Karena bila kita tidak percaya, dia tidak akan menuruti apapun request ibadah tersebut. Jadi
kadang-kadang kita tergoda untuk mengatakan orang itu ditolak. Tapi seperti yang Dr. Gerald katakan bahwa di akhir nanti siapa yang tahu? Itu adalah penghakiman ini adalah milik Tuhan yang muktamad. Betul. Ya, sebab kadangkala kita mempunyai kecenderungan untuk melihat orang yang datang ke gereja yang mana kita tahu dia sebelum ini bukanlah orang yang percaya. Dan saya gembira juga melalui pengalaman saya sebelum ini di tempat kita sendiri, bila mana kita melihat rakan-rakan datang beribadah bersama-sama dengan kita, apa yang kita nampak, apa yang saya nampak adalah layanan kita itu bagaimana kepada orang ini. Dan seharusnya kita harus membantu mereka dalam cara yang baik untuk menunjukkan ataupun mereflekskan Yesus itu dalam diri kita. Kalau kita lihat orang yang tidak percaya datang ke gereja dan kita layan tidak baik, nah orang itu sudah tentu boleh melihat macam mana saya mau percaya kepada Tuhan kamu kalau kamu sendiri memperlakukan kita, saya seperti ini. Jadi seharusnya kita mempunyai respon yang baik terhadap orang-orang seperti ini. Karena kita tidak tahu, mungkin sekarang kita nampak kita ini rajin di gereja, tapi bila penghakiman nanti kita yang menjadi yang terbelakang. Ada tertulis di dalam Alkitab. Saya mau tambah sedikit itu di sana. Sebab kalau kita lihat yang Pastor Brian sebut tadi daripada Yesaya dan juga nabi-nabi yang lain dalam Alkitab, kita ada gambaran bahwa bangsa Israel tidak tahu bahwa penyembahan mereka itu tidak diterima, sehingga Tuhan beritahu mereka, saya muak dengan apa yang kamu lakukan. Dan kita boleh mempelajari sebenarnya daripada sana bahwa jenis penyembahan Tuhan itu bukanlah sesuatu bukan daripada segi ritual saja, sebab mereka sangat ritualistik sana. Kita pun boleh buat secara ritualistik pada hari ini juga. Dan satu lagi mengenai penyembahan orang yang tidak percaya ini, sangat sukar bagi kita untuk pisahkan penyembahan dan kepercayaan, sebab penyembahan itu datang, keinginan untuk menyembah sesuatu itu datang apabila kita ditarik oleh Tuhan, dan kepercayaan itu wujud apabila kita sudah ditarik oleh Tuhan. Jadi apabila kita menyembah, kita pasti sudah percaya kepada sesuatu itu, sangat bermakna. Terima kasih Dr. Gerald. Ya, satu penjelasan yang begitu baik mengenai persoalan tadi. Dan kita lihat di dalam ayat Yohanes 4 ayat yang ke-24. Saya ingin membacakan di sini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Satu ayat yang menarik. Yohanes 4 ayat 24. Roh dan kebenaran. Bagaimana kita sebagai Kristen ini mahu memastikan bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang kita buat sendiri. Macam mana kita mau memastikan itu? Karena ada orang menyangka, saya sudah menyembah. Tetapi tidak menyadari dalam masa yang sama, yang dia sembah itu adalah Allah ataupun Tuhan yang dia buat sendiri. Ya. Bagaimana kita mau memastikan bahwa Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan yang benar? Saya pikir yang pertama sekali kita harus lihat adalah adakah Tuhan itu adalah Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kalau Tuhan yang kita katakan yang dinyatakan oleh Alkitab, dijelaskan oleh Alkitab, ini sifat-sifatnya dan sebagainya, maka itu adalah Tuhan yang kita panggil Tuhan Alkitabiah, ataupun Tuhan yang kita percaya sebagai Kristen. Saya pikir itu yang pertama harus kita lihat. Tetapi kadang-kadang kita membentuk Tuhan Alkitab itu sendiri dalam acuan kita. Saya pikir itu mungkin yang perlu dilihat lah. Barangkali apakah kita menyembah Tuhan dalam acuan kita sendiri, meletakkan Tuhan itu seperti itu dan kita menyembah itu, ataupun adakah Tuhan itu sesuatu yang seperti yang dikatakan tadi, spirit and truth, roh dan kebenaran, yang tidak dikongkong oleh box, oleh sebuah kotak. Iya, terima kasih Dr. Mungkin Anda? Saya ingin membawa kita untuk melihat
sesuatu yang agak menarik dalam konteks ke-10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di Sinai. Dan sangat menarik karena 4 daripada hukum yang pertama itu bersangkut paut dengan ibadah dan penyembahan. Ya, pastinya Tuhan mulakan dekalog ataupun pemberian hukum itu dengan mengatakan, Aku adalah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar daripada Mesir, dan oleh karena itu, ya, yang pertama, janganlah menyembah Allah lain selain daripadaku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga, dan jangan menyembah, bersujud untuk menyembah dia. Yang ketiga, jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat yang merupakan hari yang telah dikuduskan oleh Tuhan untuk penyembahan. Dan ini sangat menarik karena segala yang Tuhan nyatakan di sana, keempat hukum yang pertama itu sebenarnya benar-benar telah jelas dinyatakan, disebutkan Siapa Tuhan? Ya, siapa Tuhan itu yang harus kita sembah, bagaimana kita harus menyembah dia, apakah roh yang perlu ada pada diri kita, dalam jiwa kita apabila kita datang untuk menghadap kekudusan Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin menarik perhatian kita kepada ayat hafalan kita tadi, berhiaskan kekudusan. Kekudusan siapa itu? Ya, bukan saya tidak layak untuk menyembah Tuhan, ya, karena hinanya saya ini yang sangat berdosa ini, ya, tetapi Yesus Kristus telah pun mendamaikan saya, telah pun menjembatani jurang yang begitu luas antara saya dengan Tuhan. Dan oleh karena itu saya sebagai ciptaannya yang sudah pun ditebus ini, saya tidak dapat tinggal diam, ya. Saya perlu dengan hati yang bersungguh-sungguh dan bersukacita mengembalikan ibadah, penyembahan, kemuliaan itu kepada nama Tuhan. Dan itu sebabnya kalau kita lihat konteks menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu mengingatkan saya kembali kepada 4 hukum pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu sebagai garis panduan yang begitu jelas dan mudah untuk dimengertikan. Pastor Minsun, bagaimana? Ada satu istilah dalam Inggris yang selalu kita dengar, itu adalah Tuhan itu adalah omnipresent, kan? Jadi bila kita baca ayat tadi yang Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam kebenaran dan roh, dan artinya Tuhan itu boleh hadir di segala tempat pada masa yang sama. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya Tuhan itu tidak boleh dimonopoli oleh satu kumpulan saja. Tuhan itu akan pergi ke semua tempat pada masa yang sama. Dan tidak ada siapapun yang boleh melakukan hal ini kecuali Tuhan. Karena dia hanya mempunyai credibility, kuasa yang menduplikasikan diri dan boleh hadir dan mengetahui segala perkara dalam masa yang serentak. Kita sebagai manusia tidak boleh. Kalau kita di sini sekarang, berarti kita bukan lagi di tempat yang lain pada masa yang sama. Tapi Tuhan itu tidak. Dia berada di satu tempat, di banyak tempat pada masa yang sama. Dan dia mengetahui segala pikiran manusia pada masa yang sama. Bolehkah kita menganalisa satu perkara itu dalam semua banyak perkara dalam masa yang sama? Tidak mungkin. Hanya Tuhan saja yang boleh mengerjakan semua perkara-perkara yang sukar seperti ini. Dan saya pikir Tuhan telah memenuhi semua yang ditulis Alkitab ini adalah karakter-karakter dia yang kita tidak boleh nafi ataupun sangkalkan. Terima kasih Pastor Minsun. Saya rasa Dr. Gerard mau katakan sesuatu, tapi sebelum Pastor Gerard mau memberikan pendapat idenya. Kalau kita lihat di dalam topik ini juga, saya senang sekali membaca satu petikan. Dia katakan, apapun yang kita paling sayangi, apapun tumpuan yang kita fokuskan, apapun yang kita jalani dalam kehidupan, itulah yang kita sembah. Maksudnya, apa sahaja yang fokus kita itu, kalau dia melebihi fokus yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan, saya rasa kalau melalui ayat ini ataupun petikan ini, quotes ini, itu maksudnya kita sudah coba meletakkan Tuhan di tempat yang kedua. Karena kita melihat ajaran Alkitab sendiri, ya, pendidikan di dalam Alkitab, dia mengetengahkan bahwa Tuhan itu harus berada di tempat yang pertama. Dan di dalam kehidupan kita, apabila Tuhan itu menjadi di bawah sikit dari yang nomor 1, kita katakan. Maksudnya Tuhan bukan lagi yang
menjadi keutamaan di dalam hidup kita. Baik, Pastor Gerard. Ya, cuma mau tambah saja. Oke, teruskan. Kamu punya ulasan tadi. Dalam buku Yesaya kita melihat dengan jelas bahwa Ya. Tuhan katakan, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yes. Jadi dia kita lihat sebagai absolut absolute monotheism ataupun satu-satunya Tuhan yang mutlak. Tidak ada Allah yang lain, dia katakan. Jadi yang seperti kamu katakan, dia yang seharusnya yang terutama. Iya. Dan juga yang pertama sekali dalam hukum 10 kamu katakan seperti itu. Dan Pastor Minson, saya tertarik dan Pastor Minson sebut sebentar tadi mengenai tidak ada batasan ruang dan tempat, sebab dalam Yohanes 4 itu juga isu yang menjadi perbezaan antara orang Samaria dengan bangsa Yahudi adalah tempat penyembahan itu. Bagi mereka penyembahan itu adalah tempatnya. Dan Tuhan Yesus katakan tidak ada lagi itu. Terima kasih Dr. Gerard atas pendapat tadi. Ya, ada satu lagi perkara yang menarik, berlegar-legar di dalam pemikiran saya. Kita tahu bahwa ibadah itu seharusnya sesuatu yang tidak perlu kita tunjukkan, terutamanya hal berdoa. Nah, kita lihat cerita Daniel sewaktu Nebukadnezar mengarahkan ya ketika pentabisan ataupun pembikinan itu, bila itu patung dia sudah siap, dia mengarahkan dalam masa-masa begini jangan ada orang yang berdoa dengan dewa-dewa mereka, Tuhan-Tuhan mereka, kecuali dengan saya. So apabila Daniel mendengar hal itu, kita lihat di dalam cerita itu, Daniel seorang yang tidak pernah melupakan hal berdoa. Ketika raja memerintahkan supaya jangan kamu menyembah dewa-dewa kamu, Tuhan-Tuhan kamu, Daniel tidak memperdulikan itu semua. Dan kita melihat cerita itu, Daniel ditangkap. Dia ditangkap atas tuduhan dia sujud menyembah Tuhan dia. So di dalam soalan saya, mungkin juga rakan-rakan yang sedang menonton sedang memikirkan ataupun terpikir soalan ini. Apakah Daniel berdoa di tempat terbuka? Kita tahu bahwa dia berdoa mungkin di tempat dia sendiri. Tetapi bagaimana dia, orang kalau kita punya bahasa cakap, macam mana dia boleh kedapatan berdoa? Karena dia ditangkap disebabkan dia berlutut berdoa kepada Tuhan. So apakah Daniel sengaja memperlihatkan rutin harian dia itu beribadah sehingga dia ditangkap ataupun bagaimana? Saya percaya Daniel boleh saja berdoa tanpa dilihat oleh siapapun, yang hanya dilihat oleh Tuhan saja. Tapi Daniel tidak melakukan hal sedemikian. Dan soalan saya adalah kenapa? Dia boleh buat tapi dia tidak lakukan. Saya lihat di sini. Kalau Daniel berdoa di tempat yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh kebiasaan orang pada biasanya, orang akan beranggapan bahwa Daniel telah tunduk kepada arahan di raja. Dan Daniel sudah berhenti untuk menyembah Tuhannya. Dan Daniel tidak mahu dianggap sedemikian. Karena dia mahu tetap mengerjakan penyembahan pribadinya kepada Tuhan. Jadi dia mengambil keputusan, saya rasa dia mengambil keputusan untuk tetap berdoa seperti biasa di tempat yang biasanya dia lakukan. Biar dia kelihatan. Dan dia tidak kisah dengan yang dianggap sebagai kedapatan ataupun kantoi oleh orang ramai. Karena Daniel sudah membuat satu keputusan awal-awalnya. Apapun risikonya, tidak lagi ambil kisah. Karena bagi dia, Tuhan itu tidak boleh diketepi ataupun dia, karena dia takut, dia tidak lagi untuk menyembah Tuhan dengan secara pribadi. Terima kasih Pak Caminson. Bagaimana Pastor Brian? Kalau kita lihat mungkin kedudukan rumahnya dan juga struktur binaan bangunan pada masa itu, sebenarnya Daniel bukanlah membuka tingkap pada pandangan aras mata. Dan saya percaya biasanya sotoh ataupun kedudukan yang agak tinggi, mungkin di tingkat 2 ataupun tingkat 3. Tetapi apa yang saya rasa menarik di sini adalah
komplot untuk menjatuhkan Daniel ini, rancangan jahat itu sebenarnya yang terlibat itu memang sudah pun mengetahui itu adalah kelemahan Daniel, ya, kesetiaannya, ibadahnya itu memang tidak dapat dinafikan, tidak dapat disanggah, ya. Dan mereka memang kalau ada teropong lah pada masa ini, ya, teropong lah yang mereka gunakan, ya, untuk mengintip, untuk mencari di manakah loophole ataupun kelemahan yang mereka boleh gunakan untuk mengenakan Daniel ini. Apa yang menarik juga di sini adalah Daniel melakukan itu bukan sekali, ya, tetapi solatnya itu dilakukan 3 kali sehari. Ya, bayangkan setiap pagi, setiap tengah hari, setiap petang dia akan bersujud, dia akan membuka tingkapnya menghadap ke Jerusalem, dan di sanalah dia melakukan ibadah sehariannya yang dianggap sebagai satu kemestian, keharusan, ya, kebiasaannya, tuntutan imannya itu. Dan saya percaya dia pun mengetahui rancangan jahat orang-orang tertentu yang berkonspirasi, ya, dan berkomplot untuk menjatuhkan dia ini. Dan dia tidak peduli. Dan bagi saya pelajaran aplikasi yang saya boleh dapatkan dari sini adalah untuk kita kekal setia, ya, walaupun apapun rencana jahat, apapun ancaman terhadap kita, karena ibadah ini satu yang kita harus tahu adalah it requires decision, you know, the decision of your heart, satu ketetapan hati, satu keputusan, satu pilihan untuk kekal setia walaupun di tengah-tengah ancaman dan bahaya. Terima kasih Pastor Brian. Bagaimana Dr. Gerald? Ya, menarik sekali apa yang mereka sudah nyatakan tadi. Daripada awal cerita Daniel, dari Daniel pasal yang cerita mengenai makanan itu, sudah disebut di sana bahwa Daniel, kawan-kawan dia yang lain juga menetapkan hati mereka, dan nampaknya mereka konsisten berpuluh-puluh tahun. Daniel konsisten berpuluh-puluh tahun, sehinggalah pada masa ini satu kerajaan baru sudah datang di sana. Jadi seperti yang Pastor Brian katakan, satu komplot. Dan komplot itu hanya boleh dilakukan apabila seseorang itu konsisten dengan apa yang dia buat. Jadi ini nampaknya sangat konsisten, dan dia mengikut apa yang dikatakan oleh, apa yang berlaku sebelumnya. Raja Sulaiman mengatakan apabila mereka telah dibawa keluar daripada Yerusalem dan mereka di tempat yang lain, mereka berdoa, mereka akan menghadap ke Yerusalem, dan Daniel sangat konsisten dengan itu juga. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan mereka pada awal itu sangat-sangat memberikan dia satu kesan sampai dia tua. Terima kasih. Satu ekspresi orang muda sekarang ini, ya, pastor-pastor, ada kok kisah. Ada kok kisah. Ya, terima kasih. Dan selain daripada Daniel, kalau kita lihat Daniel chapter 3 ayat yang ke-12 itu, dia punya rakan-rakan si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat mereka juga seperti Daniel. Bahkan kalau kita lihat cerita itu, sehingga mereka dibuang ke perapian pun mereka tidak goyang iman mereka. Sehingga Nebukadnezar pun heran kenapa 3 yang dihumban, 4 yang ada di dalam. Nah, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu bersama-sama dengan orang yang setia yang di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya ibadah 3 orang sahabat Daniel ini juga tidak goyang, ya, sama seperti Daniel. Dan inilah yang seharusnya berlaku dalam kehidupan kita dan di dalam ibadah kita terhadap Tuhan. Dan kita tidak perlu meletakkan apapun ataupun siapapun melebihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan menjadi yang terutama dan yang paling tertinggi dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, pelajaran ataupun perbincangan kita pada hari ini begitu menarik sekali. Banyak persoalan lagi saya rasa yang saudara-saudari terpikir ataupun mau tahu. Tapi saya percaya mungkin di episode akan datang soalan itu mungkin akan terjawab. So untuk mungkin kesimpulan daripada perbincangan kita, saya mau minta Pastor Brian untuk kasih simpul apa yang kita sudah bincang-bincang. Ada 2 yang saya ingin simpulkan. Yang pertama sekali menyebut tentang Daniel pasal yang ketiga, tentang rakan-rakan Daniel. Satu yang kita harus mengambil iktibar, ya, daripada ketetapan mereka itu, bukan saja mereka yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka, tetapi ada juga possibility, ada juga kebarangkalian Tuhan tidak akan menyelamatkan mereka. Ya. Tetapi
saya sangat suka dengan apa yang mereka nyatakan kepada raja itu. Kalaupun Tuhan membiarkan kami mati, kami rela. Ya, yang pasti kami tidak akan sujud untuk menyembah selain daripada Allah yang kami sembah. So itu satu semangat ya, penyembahan ibadah yang begitu sejati. Nah, yang kedua saya ingin mungkin memberikan sedikit sudut pandang yang mungkin berbeza sedikit tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, mungkin kita boleh melihat dari sudut pandang bahwa ibadah kita itu dalam kebenaran ya menyentuh ataupun bersangkut paut dengan pengetahuan intelek kita akan Allah. Ya, kita mengenal Allah secara intelek dalam minda kita melalui firman-Nya. Ya, jadi apabila kita menyembah Tuhan setiap Sabat misalnya, kita tahu apa itu kebenaran, apa itu kehendaknya yang tertulis dan dinyatakan di dalam firman-Nya ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa penyembahan juga harus boleh menaikkan ataupun membangkitkan perasaan dan emosi kita. Ya, bukan sekadar pengetahuan intelek akan Tuhan, tetapi dari segi emosi perasaan kita tersentuh. Ibadah itu boleh mengubah, ibadah itu boleh mengangkat jiwa kita. So minda dan jiwa, ya, pikiran dan hati sanubari kita juga. Ya, jadi janganlah kita tidak seimbang, ya, hanya mengenal Tuhan, menyembah Dia dalam intelek, ya, dalam kebenaran, tetapi dari segi roh, semangat, ya, the spirit of worship itu tidak ada. Apabila kamu keluar dari gereja itu sama saja, tidak ada yang berubah. Ya, karena kamu hafal lagu, kamu hafal firman Tuhan, kamu hafal, oh inilah harapan jiwa kita. Ya, tetapi itu sahaja, ya, tidak ada perubahan di dalam hati kita. So itu yang kita harus pastikan, keseimbangan dalam konteks penyembahan ini. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Terima kasih untuk semua panel yang sudah terlibat di dalam pertukaran pendapat, pertukaran idea. Dan saya percaya itu semua membantu kita untuk memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, terutamanya di dalam soal ibadah. Dan untuk doa penutup, kita minta Pastor Minsun pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga yang berkuasa, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati rancangan ini. Dan biarlah apa yang kami bincangkan seperti Tuhan akan menjadi berkat untuk kami semua, untuk mendalami pengetahuan dan kebenaran-Mu. Dan kami bertumbuh dalam iman dan kerohanian yang sehat. Tuhan, terima kasih karena Engkau juga beserta dengan kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami menyerahkan semua hal, keadaan dalam hidup kami, supaya hidup kami senantiasa fokus kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan menyerahkan semua hal ini dalam kuasa-Mu, dan kami mohon dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah mengikuti program daripada awal sehingga akhir rancangan pada hari ini. Jangan lupa kita ada program yang sama lagi pada minggu hadapan, Randau Kehidupan, dengan satu topik yang baru. Terima kasih, jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan memberkati.